Maka segala sesuatu yang kita timbangkan, timbanglah segala sesuatu itu dengan baik. Jangan kita suka menimbang dengan yang buruk. Contohnya siapa? Orang itu bisa dia hafal 1 juz. Nah, saya usahakan bisa 2 juz, bisa 3 juz. Karena kita timbang-timbang. Sebab ada orang yang suka menimbang dengan yang buruk. Misalnya, maaf cakap ya, bininya agak cerewet dikit. Dibilang sama suaminya, "Ma, Dek, jangan cerewet sekali. Alah, bini saya itu lebih cerewet dari saya." Itu membandingkan yang buruk dengan yang. Atau bapak-bapak, "Bang, jangan ceritan juga, Bang. Aku lah tengok, Bang. Masa bini orang lain mau tengok? Sianu itu lebih lagi, bukan ditengok ini pakainya sudah dikatakan." Itu menimbang yang buruk dengan yang. Tidak boleh seperti itu. Menimbang itu yang baik dengan yang baik. Membandingkan itu dengan kebaikan, dengan keburuk. Kalau buruk banyak, dia masuk neraka, kita juga masuk neraka, kelasnya berbeda, gitu kan? Ya. Itu arti fasad Quran. Dari sini kita akan bahas yaitu nilai qimah. Al-qimatu fil Islam, nilai dalam Islam itu di mana? Nah, kalau dalam kajian kita, ujung ayat surat Yunus ini, apa ujung ayatnya? Ya, ayat apa? Dalam surat At-Taubah ini, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang terakhir kemarin kita bahas, ketahuilah oleh kalian Allah itu bersama orang takwa. Ya, baik. Kajian sebelumnya itu kita sudah paparkan takwa itu kumpulan kebaikan. Orang yang dekat kepada Allah, orang takwa. Orang yang dekat kepada surga, orang takwa. Orang yang jauh dari neraka, orang takwa. Orang yang jauh dari setan, orang takwa. Yang melaksanakan perintah Allah, orang takwa. Melaksanakan perintah Rasul, orang takwa. Melarang, meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya, orang takwa. Ya, orang yang terhindar daripada perbuatan fujur, orang takwa. Semuanya tersebut takwa. Masih ingat kenapa pada takwa terkumpulnya? Karena takwa itu lumbung bekal kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekalmu adalah takwa. Makanya segala, kalau ibarat kotak celengan itu takwa. Ya, semuanya masuk dalam. Sekarang kita tengok. Ini puncaknya muttaqin. Dari mana datang takwa itu? Dari imannya. Jadi tidak akan ada takwa tanpa iman, pasti itu. Tidak akan ada takwa tanpa iman. Sebab iman dulu baru takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, bertakwalah. Iman dari mana asalnya? Dari amal. Jadi tidak akan ada iman tanpa amal. Dan tidak akan ada amal tanpa iman. Karena orang beramal itu adalah orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, contohnya. Dan semua amal ini tidak akan ada kalau tidak ada. Itu pasti itu. Apa yang mau dikerjakan, pengetahuan dan bekerja itu kita tidak tahu. Sekarang kita akan bahas nilai qimah. Di mana qimatul insan
fillah subhanahu wa ta'ala indallah, di mana nilai manusia. Nah, ini al-ilmu, al-amal, al-iman, al-muttaqin. Dan amal soleh ini nanti ya ini akan melahirkan qimah, nilai. Jadi amal itu nanti ada dua dia. Ada amal khair, ada amal syar. Wa man ya'mal mithqala dzarratin. Nah, ini. Jadi ini qimahnya ada dua dia. Amal ini, amal ini kerja. Dua dia. Ada dia khairan, ada dia syarran. Ini kita tekan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Di nilai itu ada dua. Ada nilai kebaikan, ada nilai keburukan. Adapun yang dihisab itu artinya dihitung. Yang dihitung itu nilai baik atau nilai buruk. Kedua-duanya. Ya, nilai buruknya dihitung juga? Tak perlu dihitung. Nah, nilai paling tinggi persentasenya berapa? 100. Dalam 100 itu berapa persen yang baik? Kalau yang baiknya 60%, otomatis perlu dihitung yang buruk lagi? Tidak perlu dihitung. Maka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu nanti kebaikan manusia 100% misalnya. Dalam kebaikan yang 100% itu berapa perolehan yang dapat kebaikan yang dia lakukan? Ditimbang. Hisab itu artinya ditimbang. Begitu caranya. Tetap fa'amma man sakulat mawazinu. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, dapat surga Allah, ridha Allah dan surganya. Wa amma man khafat mawazinu. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, tetap yang ditimbang itu yang baik. Yang dihisab itu kebaikan kita yang dihisab. Kalau keburukan kita itu namanya automatically, otomatisnya. Kalau 100% diambil yang baiknya, sampahnya itu adalah yang buruk. Karena itu tidak perlu kita berlomba-lomba untuk mencari keburukan, karena dia tidak akan ditimbang. Fastabiqul, itu dia. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk mencari nilai kebaikan itu, ya, berlomba-lomba untuk mencari nilai kebaikan, karena yang dihisab, yang ditimbang adalah kebaikan itu. Maka segala sesuatu yang kita timbangkan, timbanglah segala sesuatu itu dengan baik. Jangan kita suka menimbang dengan yang buruk. Contohnya siapa? Orang itu bisa dia hafal 1 juz. Ya, saya usahakan bisa 2 juz, bisa 3 juz.
Karena kita timbang-timbang. Sebab ada orang yang suka menimbang dengan yang buruk. Misalnya, maaf cakap ya, bininya agak cerewet dikit. Dibilang sama suaminya, "Ma, Dek, jangan cerewet sekali. Alah, bini saya itu lebih cerewet dari saya." Itu membandingkan yang buruk dengan yang. Atau bapak-bapak, "Bang, jangan ceritan juga, Bang. Akulah tengok, Bang. Masa bini orang lain mah tengok. Sianu itu lebih lagi, bukan ditengok ini pakaian sekali katanya." Itu menimbang yang buruk dengan yang. Tidak boleh seperti itu. Menimbang itu yang baik dengan yang baik. Membandingkan itu Yang baik. dengan kebaikan, dengan keburuk. Kalau buruk banyak, dia masuk neraka, kita juga masuk neraka, kelasnya berbeda, gitu kan? Ya. Itu arti fasad Quran. Bagaimana hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya, al-khair asyar itu letaknya terima. Al-khair wasyar itu adalah masih proses. Ya, proses kebaikan, proses keburukan. Sebab baik itu tidak ada tanpa proses, keburukan juga tidak ada tanpa proses. Dosa itu kan proses melakukannya. Pahala itu proses melakukan amal, kan, amal baik atau amal buruk. Nah, yang hasilnya apa? Yang hasilnya, kalau ini hasilnya adalah al-hasanah. Ini dia. Apa arti hasanah? Baik juga. Tapi ini hasil segala-galanya. Dan hasil daripada keburukan ini namanya al-sayyi'ah. Sayyi'atun, buruk. Ya, al-hasanah as-sayyi'ah. Coba tengok takwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah, ini takwa. Bertakwalah kepada Allah dimanapun saja kamu berada, kata Nabi. Watbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan yang buruk dengan banyak melakukan kebaikan, niscaya buruk itu tertimbun oleh kebaikan. Ada teh kucing misalnya timbun dengan pasir. Semakin banyak kita timbun dengan pasir, hilang baunya, bau dosa kita. Kecuali kalau Allah memaafkan, itu beda. Kalau istighfar kita, dosa masih ada tapi sudah diampuni. Kalau maaf, tidak ada, dibuang semuanya, bekasnya tak ada. Maka kalau sudah memaafkan orang, jangan ada lagi berbekas. Itu susah. Ya, susah. Maaf itu paling mantap sudah aku maafkan kesalahanmu, menjadi 0% kembali. Ya, takkan ada. Nah, kalau orang pernah bersalah sama kita, sudah pasti pun kita sudah maafkan, ketemu dengan orangnya terasa nggak? Itu bekas itu masalahnya. Ya, sama dengan ada kasus-kasus bapak-bapak yang ibu dulu waktu menikah atau bujangan udah janji dengan seorang, oh sudah sepakat semuanya, ternyata perempuan dapat yang lebih kaya daripada kita, misalnya kan, tidak jadi. Jumpa sekarang dengan dia, ingat atau tidak? Ingat. Ya, bahkan keduanya sayang kita dengan dia, ingat, dia mengkhianati juga. Pasti keduanya. Kenapa? Kalau pisau lukai tangan, masih ada harapan obat dicari. Tapi kalau lisan lukai hati, kemana obat mau dicari?
Iya, sudah dimaafkan? Sudah dimaafkan. Teringat? Masih. Itulah makanya hati-hati ngomong. Ya, al-muslimun man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Seorang Islam yang baik itu adalah orang yang menyelamatkan orang lain, umat Islam lain dengan kata-kata dan perbuatannya. Karena itu akan pasti berbekas. Ya, pasti berbekas. Kalau enggak akan ada lagunya Barana ampe dan nanti juga. Kenapa? Karena janji lama itu dijaga oleh orang-orang 4 anaknya meninggal, suaminya balik, dia balik. Artinya luka lama berdarah kembali, bersemi kembali. Gitu. Tapi istilahnya lah. Ini kita buat berbagai macam contoh supaya kita paham. Nah, supaya kita paham. Jadi khair ini masih proses dia. Tapi kalau khair berlomba-lomba, ke proses itu. Perlombaan itu proses. Nanti selesai perlombaannya, apakah dia terbaik, apakah dia terburuk. Nah, itulah dia, itu hasil namanya. Jadi hasanah baik ini baru hasil. Ini baru hasil. Maka kehidupan dunia ini kehidupan berproses. Ad-dunya darul amal. Ini dia. Ad-dunya darul amal. Dunia ini kampung tempat kita berproses, tempat kita bekerja dan berbuat. Wal akhiratu darul jaza. Di akhirat itu kampung balasannya, kampung hasilnya. Jadi hasanah apa hasilnya? Al-jannah. Surga. As-sayyi'ah kejahatannya an-nar, neraka. Tinggal kita mau pilih yang mana, itu terserah kita. Itulah artinya al-hurriyatul hayat, kebebasan dalam kehidupan. Itulah artinya kemerdekaan dalam kehidupan. Hari ini hari apa? 17 Agustus, hari kemerdekaan. Paham nggak kita seperti apa kemerdekaan itu? Ya, kita merdeka. Istiqlal itu artinya istiqallah. Istiqallah itu artinya dia mengasingkan dirinya, tidak mau diganggu oleh orang lain. Itu merdeka namanya. Ana astaqillu nafsi minan nas. Saya menyingkirkan diri saya dari orang-orang lain dan saya tidak mau diganggu oleh orang lain. Maka negara kalau sudah diganggu oleh orang lain, hilang kemerdekaannya. Ya. Contoh Palestina itu terlalu jauh. Ya. Palestina itu terlalu jauh. Yang dekat mana? Nah, ada enggak campur tangan orang lain? Buahnya dari ya? Buaya gitu. Makanya istiqallah itu at-takhallus. Takhallus itu murni dia. Punya undang-undang sendiri, punya pemerintah sendiri, punya usaha sendiri, ekonomi sendiri, politik semuanya dia punya sendiri. Tapi kalau sudah politiknya dicampur oleh politik oligarki, kepentingan asing, asal, maka kemerdekaannya rusak. Hilang. Kemudian
kemerdekaan itu istaqalla. Dia tidak mau diurus oleh orang lain. Dia akan mengurus rakyatnya sendiri. Kalau dia lebih mengurus rakyat lain daripada rakyat sendiri, berarti kemerdekaannya hilang. Darat, laut, udara adalah milik negara yang dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Bapak Ibu sudah baca enggak di YouTube? Di Kalimantan Timur, mana Kalimantan Timur? Izin pakai sertifikat izin pakai tanah 10 tahun. 9. Ya, 10 tahun. Padahal dari nenek moyang dulu situ tinggal. Dikeluarkan oleh pemerintah rezim sekarang, ya, izin pakai 10 tahun. Tapi yang dikasih pemerintah kita untuk orang asing itu 90 tahun. 90 Pak. Ada 90 tahun. Yang 100 itu nikel apa tuh? 110 tahun. Ada 100, ada lagi 100, ada yang 90 tahun. Kenapa? Oligarki ini kan banyak dia. Saya bidang ini, bidang tambak ini, bidang hutan ini. Merdeka? Enggak dirampas. Kemerdekaan itu adalah at-tabarruk, terbebas, ijtinab, jauh dari kekuasaan negara asing dan negara asal. Ya. Jadi kalau sudah kita diintervensi, dikuasai oleh lain, berarti rusaklah nilai kemerdekaan itu. So, sudah ada dalam undang-undang. Laut, darat, udara milik negara NKRI, dan semua aset-asetnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Ada enggak aset negara yang terjual sekarang? Bukan ada lagi, tidak berapa yang tinggal lagi. Tidak usah Bapak Ibu jauh, pergi ke daerah Tapung, lalu sawit yang luas, ada 30.000 hektar, 20.000 hektar. Tanya siapa yang punya? Kawan saya banyak yang pengusaha. Kalau kita tidak kerjasama dengan asing asal, takkan dapat kita punya duit di bank. Tidak dapat. Tapi kalau sudah siang ngomongnya, atau sana itu bagus, kasih baru bank mau ngasih pinjaman. Lebih percaya dia kepada orang asing daripada pribumi. Merdeka. Betul. Maka saya kadang-kadang jijik mendengar orang, jijiknya mendengarnya itu kadang-kadang cocok. NKRI harga mati. Oh, udah sangat NKRI harga mati. Padahal lu yang mematikan NKRI itu. Ya. Maka seharusnya Pak, nilai ini yang kita harus kemuhasanah. Berlomba-lomba kita untuk membangun negeri kita ini. Berlomba-lomba untuk membangun negeri itu adalah apa? Mengisi kemerdekaan dengan nilai-nilai positif. Nilai positif hasanah semuanya.
Jangan bangun negara ini dengan nilai-nilai negatif. Apa nilai negatif itu? Kezaliman. Itu persoalan. Mereka tidak ada. Tapi katanya hidup dalam keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda tapi tetap satu. Mengapa orang tak boleh pakai jilbab? Harusnya bendera itu yang perempuan semuanya pakai jilbab karena kita mayoritas. Ya enggak? Tapi kena otak penuh tai itu tuh yang membuat pikir seperti itu. Kita khawatir yang membuat itu orang Islam atau dia kafir. Ya. Jadi kalau betul keberagaman apa salahnya? Udah diprotes baru balik. Ngeles. Sebenarnya begini, sebenarnya begini. Orang dah tahu membaca otakmu itu. Kemarin tuh atlet tidak boleh pakai jilbab. Padahal selama ini pakai jilbab dia. Terbaik malah orang Aceh itu kan. Tapi hebatnya Ustaz Adi Hidayat itu dipukul mereka. Sekeluarga kalian, ibu, bapak, kalau masih hidup, kamu bertiga orang saya umrohkan. Tinggalkanlah itu sekarang. Luar. Kemudian amanah pemerintah. Tidak ada urat malu, tidak putus. Ya, karena malu itu bagian daripada apa? Iman itu yang kebaikannya dia. Iman ini akan wahsana. Ya, ilmu, amal, iman, takwa, muhasana. Cuman amal itu terbagi dua. Ya, amal yang baik, nah itu yang wahsana. Amal yang buruk itu yang membuatkan sayyi'ah. Heran kita nengok orang, ya Allah, macam mana isi otak ini? Kalau dia kafir betul jelas musuh kita. Maka Yahya Walami itu kan pernah dia katakan, sama nengok pejabat-pejabat di negeri kita ini, itu yang munafiknya 80% katanya. Kata Yahya Walami. Tentu dia seorang dokter, tentu sudah dia ada penelitian menengok gejala ini. Kalau menurut saya bukan 80%. 99. Itu untuk orang Islam, bukan untuk pejabat, untuk orang Islam. Untuk orang Islam yang munafiknya itu bisa jadi 2/3%. Sepertiga yang tidak. Kenapa ada demikian? Coba kita tanya, apa agama Islam? Salat? Tidak. Apa agama Islam? Baca Quran? Tak Islam. Apa agama Islam? Masjid ke masjid tidak? Hah? Ada orang tak salat ke masjid, ngintai celengan. Itu dekat-dekat pintu. Banyak kemarin di Masjid Ar-Rahman itu ditaruh celengan di pintu kan, duduk di situ pakai jaket besar dia. Pas orang sedang salat itu, langsung dia berangkat. Untunglah ada satpam yang di luar itu diteriakan orang dan teriakan itu tangkap sekali. Di rumah saya, di depan rumah saya itu ada kebun sawit, ada pohon sawit 4 batang gitu. Jadi dia ambilnya celengan masjid itu, dibongkarnya dekat rumah saya, Pas orangnya pakai bapak, perempuannya pakai jilbab, muda baru suami istri. Sudah bongkar itu kan nampak saya buka kaca. Cepat dia ambil kotak itu lari, saya kejar. Tidak dapat, karena dia jalan itu sempit. Subhanallah, saya bilang pakai jilbab lagi orang ini. Celengan masjid. Saya tanya, ini celengan saya ngomong sama RW-nya, Sen, ini celengan mana nih? Supaya tulis itu Masjid Al-Ihsan. Masih dekat warga saya.
ini kita tengok. Jadi kadang-kadang orang berpakaian itu lipstik saya. Seperti lipstik. Contohnya pejabat-pejabat kita kalau kita mau dipilih dia, atribut keluar lagi. Ya, baju gamisnya, pecinya, apa semuanya. Yang tak sunat pun pakai gamis juga. Nah, maka susah kita menengok ini. Ya, siapa yang baik dan siapa yang buruk. Siapa yang menentukan baik buruknya? Allah. Bukan manusia. Manusia itu nisbi. Ya, nisbi. Apa arti nisbi itu? Sesuatu hal yang tidak pas. Pasti. Kadang-kadang kita tengok orang baik padahal dia tidak baik. Yang membunuh warga Pekanbaru yang dapat di Medan mayatnya. Nah, itu yang membunuhnya apa? Pakai sorban, pakai jas, tidak pakai tas satu. Antar saya ke Medan, bapak seorang pengusaha, pakai taksi. Berapa nanti biar bensin bapak bayar? Nah, sampai di pertengahan jalan arah ke Medan itu dicekiknya. Ya, dibuang, iya seperti taksi dibuangnya. Taksi dibawa, dibuangnya orang. Tapi lama-lama ketangkap juga sama polisi kan. Itulah orangnya itu, atributnya. Jadi kalau datang ke rumah kita orang-orang yang berpedangan itu jangan cepat percaya, cuma kita mudah tertipu. Ya, kita mudah tertipu dengan kebaikan orang. Ya, jangan. Untuk zaman sekarang, jangan berbaik sangka, jangan berburuk sangka. Tapi apa? Berhati-hati dan waspada. Karena kejahatan itu terjadi bukan karena niat pelakunya, tapi karena kita beri kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Pesan Pak Nabi. Ini kita perhatikan. Nah, baik. Jadi al-hasanah ini, ya. Alasan nilainya itu adalah dari amal ini, ya, karena amal itu yang terbagi dua kan, amal baik. Kalau iman ini tidak dibagi-bagi dia, kenapa? Iman pasti baik, ya. Takwa pasti baik, soleh pasti baik, ya. Ilmu ini terbagi dua juga. Ada ilmu yang khair, ada ilmu yang syar. Jadi ilmu dengan amal ini tergantung. Ilmu baik amalnya baik, ilmu buruk amalnya buruk. Ya, kalau ilmunya buruk, tak mungkin dia mengamalkan amal yang baik. Karena orang berbuat itu sesuai dengan pengetahuannya. Ya, mari kita perhatikan sekali. Maka al-hasanah ini kumpulan daripada amal-amal baik. Mana amal baik? Khair. Mana lagi amal baik itu? Birrul walidain. Birrun baik juga. Khairun baik juga. Ya, halalun makanan yang halal baik juga. Ya. Apalagi bermakna baik? Tayyibun. Tayyib artinya baik meskipun jarang pulang. Dia tetap baik kok meskipun yang jarang pulang itu siapa? Bang Tayyib. Baik artinya birrun artinya baik, khairun artinya baik, halal artinya baik, tayyibun artinya baik. Apalagi soleh juga artinya apa? Soleh. Solehun elektro, ya, yang memperbaiki elektronik. Jadi semua kebaikan apapun bentuk kebaikan itu namanya hasanah. Dan apapun bentuk syar, kejahatan,
zalim, kafir, musyrik, munafik, semuanya masuk di sini. Apapun bentuk kejahatan itu namanya sayyi'ah. Makanya in ahsantum li'al, jika kamu berbuat baik, kebaikan akan dikembalikan kepadamu, masuk surga nanti. Wa in asa'tum falah, tapi jika kamu melakukan nilai kejahatan, keburukan, maka nilai keburukan itu akan dikembalikan kamu ke neraka. Ya, sekarang bangun subuh mana lebih baik daripada tidur subuh? Bangun subuh. Nah, ini satu. Makai bini kita mana bagus daripada makai bini orang? Itu jangan kadang-kadang kan orang itu bini dia dipakai juga, bini orang dipakai juga. Tidak boleh. Wala talbisul haqqa bil batil. Tidak ada ketentuannya. Jangan kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kau sembunyikan yang benar itu sementara kamu tahu itu benar. Ini berarti tidak boleh dicampurkan antara hasanah dengan sayyi'ah. Karena antara air dengan minyak dia tidak akan pernah menyatu. Tetap dia ada terpisah. Kebanyakan orang sekarang mencampur adukkan antara kebaikan dan keburukan itu. Salat juga, berbohong juga. Salat juga, korupsi juga. Ya, itu artinya apa? Salatnya belum diterima oleh Allah. Salat diterima oleh Allah itu apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat saja mampu mencegah orang, menjauhkan orang dari kekejian dan kemungkaran. Ada saya tahu, tak sebutkan namanya karena itu rubah, tapi kisahnya saja. Seorang Pak Haji. Pak Haji ini tertangkap sama bininya. Pak Haji ini tertangkap sama bininya karena sudah ada kecurigaan-kecurigaannya kan. Dia suruhlah ponakannya, keluarganya untuk ngintip lakinya. Ternyata digerebek oleh keluarga bininya, lakinya sedang berselingkuh dengan wanita lain. Haji. Cuma Haji coba tak hutan. Awak Haji perangai setan. Haji pakai kepala putih mana-mana. Akhirnya apa? Setelah ketahuan itu ditelepon keluar bini tadi oleh orang yang ngintip nanti kan. Orangnya sudah dekat tangannya Pak Haji itu. Ya, akhirnya apa? Diperintahkanlah oleh bininya itu, maaf cakap, untuk meremas. Mati sekali. Ya, apa nak mati orang-orang bujang-bujang kuat-kuat meremasnya? Diperiksa ke dokter, pecah. Untuk aku merame gitu kan. Kalau sakit hati kan. Akhirnya orang yang meremasnya itu masuk penjara juga. Saya dapat cerita itu karena dia butuh kamu, teman kita ceritalah begini. Ceritanya begini. Oh, kamu yang waktu itu saya itu Pak Ustaz katanya, yang meremasnya itu katanya. Ya. Karena saya tak tahu juga, saya teman keluarga bininya tadi itu, bukan keluarga saya tidak, cuma minta tolong kawan saya itu, ya kita
ini disuruh sama bibik saya kan. Bayang, itu haji. Artinya ini yang saya katakan, kebaikan dan keburukan itu kadang-kadang penampilannya baik, kenyataannya Tidak. buruk. Kadang-kadang ada orang penampilannya tidak baik, tapi dia baik. Contoh, ini yang dikatakan orang malamatiyah. Orang yang buruk malamatiyah ini dari dulu dia tidak mau perbuatannya dilihat oleh orang, perbuatan yang baiknya. Maka dia kadang-kadang pakai cempan-camping dia. Kalau tahu orang kebaikan dia minta sama Allah. Ya Allah, daripada aku diketahui orang kebaikan saya, matikanlah saya sekarang ya Allah. Itu namanya ajaran malamatiyah. Maka penampilannya, tapi ibadahnya, tapi tidak terlihat oleh orang lain. Ya, contohnya seperti Uwais Al-Qarani. Orang biasa saja. Umar bin Khattab, kalau jumpa kamu dengan orang yang namanya Uwais Al-Qarani, mintalah doa kepada. Mau doa apa kamu, Allah akan kabulkan doa. Pas suatu ketika jumpa Umar bin Khattab dengan Uwais Al-Qarani, orang biasa. Iya, ya. Dia melayani ibunya, maka semuanya. Ini contoh orang biasa, tapi luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang luar biasa kelihatannya, tapi di sisi Allah itu orang yang suka pencitraan, orang yang suka pamer diri, seperti itu. Belusukan. Tidak harus seperti itu. Kenapa? Yang baik itu pasti nilainya baik. Cuma untuk dunia kadang-kadang penampakan baik itu kadang-kadang nilainya buruk. Penampakan buruk itu kadang-kadang nilainya baik. Jadi jangan kita tertipu oleh penampilan orang. Banyak sekarang penampilan orang pakai jas, pakai jaket, halo, ya, padahal handphone tuh baterai tak ada, pulsa tak ada, apa semuanya. Ya, dia ngomong sendiri aja. Jaket kamu kan ada bunyinya katanya. Ibu-ibu banyak tertipu itu. Datang ke rumah, pakai pajero. Setelah nikah rupanya pajero kemarin tuh rental sehari aja untuk menggoda mertua ini kan. Setelah itu orang apa-apa, nggak ada apa-apa rupanya. Dia mudah tertipu. Datang orang kurus kerempeng gitu. Kok nampak anda iblis kau besok. Ternyata juragan kaya ya, menyesal. Makanya segala sesuatu itu telitilah dulu. Teliti sebelum membeli. Kalau tidak, tak kicuah kita membeli. Inilah dapat kita bahas pada kesempatan ini. Saat mau apel subuh lagi di absen, ASN di absen. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini paling tidak untuk menambah keyakinan kita, untuk menambah ketahuan kita, untuk kita tahu apakah kita sudah merdeka atau belum. Apakah kita sudah baik-baik saja atau kita banyak melakukan keburukan di negeri kita ini. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.